Wassalatu lillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah Ali Imran ayat 167. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'alu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang berkata kepada saudara mereka, dan mereka itu duduk-duduk saja tidak berangkat perang. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka taat kepada kami, menurut perkataan kami, pasti mereka tidak akan terbunuh, tidak akan gugur dalam perang Uhud itu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, cobalah tolak kematian dari diri kalian jika memang ucapan kalian itu benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini masih satu rangkaian cerita dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ayat 166 dan 160 menyatakan bahwa apa yang menimpa umat Islam pada perang Uhud itu, yaitu menderita kekalahan dan jatuh korban yang cukup banyak, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana untuk membuktikan siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang munafik. Munafik itu yang zahir iman tapi batinnya tidak. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perang Uhud. Diuji dengan kekalahan pada perang Uhud untuk membuktikan, biar jelas, biar tampak mana yang betul-betul beriman, mana yang imannya hanya di mulut saja. Nah, siapa orang-orang munafik ini? Yaitu mereka yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, mereka berbicara tentang orang-orang yang beriman, seandainya kalian dulu ikuti perkataan kami supaya tidak usah berangkat, tidak usah ikut-ikut perang, duduk di Madinah ini, pasti mereka tidak bakal terbunuh. Nah, mereka terbunuh pada perang Uhud itu, atau gugur dalam perang Uhud itu gara-gara tidak galak nurut perkataan kami. Perkataan kami apa? Yaitu supaya jangan ikut Nabi Muhammad SAW perang. Itu sama dengan ngantar nyawa baik gitu. Ngapa? Karena tidak seimbang. 3 kali lipat jumlah musuh itu, 3 kali lipat, lebih baik tidak usah. Nah, itu mereka. Jadi mereka ketika Nabi SAW kembali ke Madinah, mereka itu senang nengok orang
Islam itu kalah, senang mereka. Nah untunglah kita tidak ikut. Coba kalau kita ikut mati kita. Nah itu yang mati-mati itu gara-gara tidak galak nurut kata kita. Coba kalau nurut kata kita, tidak bakal mati. Ma qutilu, tidak akan terbunuh mereka itu. Kul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan kepada mereka wahai Muhammad, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang ucapan mereka itu benar, cobalah tolak kematian dari diri mereka. Maksudnya coba kalau sudah saatnya mati, nah coba tak galak mati. Baca apa tidak? Kalau wong sudah sampai saatnya untuk mati, nah coba kalau memang hebat, kalau memang benar, coba menghindarlah dari kematian itu. Nah itu tentu saja tidak bisa, tidak ada satupun orang yang mampu menghindar dari kematian. Adapun perang itu hanya salah satu sebab di antara sekian banyak sebab kematian. Itu berangkat perang atau tidak, kalau memang bakal mati, ya mati itulah. Tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari kematian. Artinya bukan perang itu yang jadi sebab utama. Itu hanya perantara, hanya sarana. Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang mati atau hidup penyebab utamanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mentakdirkan kematian itu pada waktu tertentu, di tempat tertentu, maka yang pasti terjadi adalah sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berangkat perang pacak mati, yang berangkat perang pacak juga tidak mati. Yang tidak berangkat perang pacak mati, yang tidak berangkat juga pacak tidak mati. Sama kemungkinannya itu. Sama. Yang berangkat tuh kemungkinannya dua, mati atau hidup. Yang tidak berangkat kemungkinannya juga dua, mati atau hidup juga. Jadi kemungkinannya sama. Yang berangkat antara hidup dan mati. Yang tidak berangkat juga antara hidup dan mati. Tidak ada jaminan. Orang yang berangkat perang bakal mati, orang yang tinggal bakal hidup. Nah itu tak kata jaminan. Kalau tinggal tak berangkat perang bakal hidup, nah cukulah kata Allah. Pas sampai saatnya untuk mati, nah cobalah ngelak, cobalah menghindar. Itu pasti tidak akan bisa, tidak akan bisa. Walaupun perangnya sampai berpuluh-puluh kali, tapi memang belum takdirnya untuk mati, tak bakal mati. Buktinya banyak para sahabat Nabi yang ikut perang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu kan mayoritas perang bersama Nabi itu ikut galau itu. Sampai berpuluh-puluh kali. Tapi sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka masih hidup. Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Uthman masih hidup, Ali bin Abi Thalib masih hidup, masih hidup. Dan ada yang tidak berangkat perang, sudah mati duluan. Nah ini yang ingin dirubah mindset tentang kematian itu, supaya kita jangan terlalu takut dengan kematian. Kenapa jangan terlalu takut? Karena dia pasti. Karena kematian itu sudah ditentukan waktunya. Kalau belum sampai waktunya tak bakal mati. Dan kalau sudah sampai waktunya pasti mati. Jadi kenapa kita harus terlalu takut dalam menghadapi kematian? Sampai perintah Rasulullah dilalaikan.
Saking takutnya mati, akhirnya orang-orang munafik ini tidak berangkat. Nah, begitu dengar kabar umat Islam kalah itu, mereka bersorak. Nah, untunglah kita tidak ikut. Nah, cobalah kawan-kawan kita yang mati itu nurut kata-kata kita supaya tidak berangkat perang, pasti tidak mati mereka itu. Mereka mati gara-gara tidak galak dengar kata wong. Nah, ini kata mereka. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka, kalau memang ucapan kamu benar, nah tunggulah pas saatnya kamu nak mati, coba elakkan kematian itu dari diri kalian. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian mengira, kata Allah, orang-orang yang gugur di jalan Allah itu, jangan kalian kira mereka itu mati. Jangan anggap mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mati syahid itu hakikatnya adalah hidup. Cuma hidupnya seperti apa, wallahu a'lam. Jangan disamakan hidup sama cak kita. Kalau sama cak kita salah, ngapa? Ya buktinya jasadnya sudah kita kuburkan, kita jasad kita masih ada. Hidup. Dalam satu hadis disebutkan ruh mereka itu, orang-orang yang mati syahid, diletakkan oleh Allah pada burung-burung yang berwarna hijau, dibawa terbang oleh burung itu sampai ke surga, dan mereka makan dari buah-buahan surga. Nah, itu mereka sama seperti orang yang hidup. Mereka tidak merasakan kematian itu, tapi dengan cara hidup yang berbeda dengan hidup kita. Mereka itu dalam kondisi senang, bukan dalam kondisi susah. Maka ketika mereka gugur sebagai syahid itu adalah satu keberuntungan bagi mereka. Mereka terlepas dari penderitaan dunia. Habis, selesai. Yang bikin susah di dunia itu dah katik lagi. Maka jangan kamu kira mereka itu mati, jangan kamu anggap mereka itu betul-betul mati, selesai urusannya, atau mati kemudian menderita. Tidak. Mereka yang gugur itu jauh lebih bahagia dibanding kamu yang masih hidup. Mereka itu mendapat rezeki dari Tuhan mereka, mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka itu dalam kondisi bergembira, mereka itu dalam kondisi senang dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa karunia-karunia Allah. Jadi jangan dikira mati. Nah, kamu coba kalau nurut kami, tidak ada mati, kamu masih hidup. Kalau masih hidup, masih pacak nikmati hidup. Maka kata Allah, mereka itu jauh lebih berbahagia dibanding kamu. Kenapa? Kesusahan tidak katik lagi, penderitaan tidak katik lagi, hal-hal yang tidak mengenakkan tidak katik lagi. Yang ada apa? Yang ada mereka itu bersenang-senang dengan apa yang diberikan oleh Allah. Farihina bima atahumullah min fadlih. Kondisi mereka itu kondisi orang yang sedang bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka merasa bergembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka. Dari yang bakal nyusul mereka senang, maksudnya
mereka senang bahwa kawan-kawan mereka yang bakal nyusul itu bakal dapat samosya mereka itulah. Jadi mereka senang menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah gugur sebagai syahid, dan mereka senang membayangkan kawan-kawannya kaki yang bakal nyusul itu bakal dapat sama seperti mereka. Mereka senang alla khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa mereka-mereka yang masih hidup, mereka-mereka yang mungkin satu saat nyusul sebagai syahid juga seperti mereka, nah ini mereka senang memikirkan itu, bahwa kawan-kawannya kage bakal dapat yang sama, bahwa mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Kenapa? Karena mereka sudah merasakannya duluan. Kan kalau kita belum merasakan, tidak tahu apa yonian kalau gugur sebagai syahid itu ternyata enak. Ya, belum tahu kita tidak merasakan. Nah mereka ini sudah merasakan duluan. Oh ternyata setelah gugur sebagai syahid kondisinya jauh lebih baik daripada ketika mereka hidup di dunia. Maka mereka bergembira dengan itu, dan mereka merasa gembira, mikirkan kaget kawan-kawannya bakal nyusul, itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, karena yang bakal diterima sama seperti mereka. Cak kita lah duluan senang. Nah ada dulur-dulur kita belum sampai ke situ. Nah kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Kapan sampai ke situ pasti bakal senang-senang juga. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada usaha, tidak ada amal yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, maksudnya ini sifat dari orang-orang yang beriman. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah, yaitu orang-orang yang menjawab atau orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka. Nah ini sehubungan dengan peristiwa Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad itu apa? Hamra'ul Asad itu nama sebuah tempat. Jadi ketika selesai perang Uhud, umat Islam menderita kekalahan dari sisi jumlah korban yang lebih banyak, tapi orang-orang kafir itu yang meninggalkan medan perang duluan, mereka yang lari, walaupun mereka menang dari sisi jumlah korban, tapi mereka yang meninggalkan medan perang duluan, lari. Kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah itulah orang-orang munafik itu bersorak, nah untung kita tidak berangkat. Nah malam itu Rasulullah SAW pada satu malam itu gelisah karena dapat kabar bahwa Abu Sufyan dan kawan-kawannya itu nak balik lagi nyerang Madinah. Karena rombongan orang kafir itu kan di tengah perjalanan nak balik ke Mekah itu mereka ribut sesama mereka. Kenapa?
Ada yang ngomong, ngapa kita nih lari? Kita nih kan menang. Nah, kok kita ini yang malah kita yang kabur? Malah kita yang kabur. Kita ini posisinya menang. Kita tinggal lanjut terus, habis mereka itu. Akhirnya, sudah kalau macam itu, kita balik lagi. Kita langsung serang kota Madinah. Kita habiskan dia. Akhirnya mereka kumpul lagi pasukan itu mau kembali ke Madinah, mau menyerang kota Madinah. Nah, Nabi mendengar itu, lalu besoknya beliau memerintahkan Bilal bin Rabah itu untuk menyampaikan kepada mereka yang semua yang ikut dalam perang Uhud itu untuk balik lagi menghadang musuh. Balik lagi menghadang musuh. Tapi Rasulullah SAW memberikan syarat bahwa yang pergi hari ini adalah mereka yang ikut dalam perang Uhud. Yang tidak ikut dalam perang Uhud tidak usah ikut, tinggal. Mereka dari awal nak tinggal, tidak galak berangkat, sudah tidak usah diajak. Pokoknya yang ini, yang tidak berangkat pada perang Uhud tidak diajak oleh Nabi. Yang berangkat ini hanya yang ikut dalam perang Uhud, kecuali satu orang yang tidak ikut perang Uhud tapi diajak oleh Nabi SAW, yaitu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini kenapa tidak ikut? Beliau punya uzur pada saat itu. Jabir bin Abdullah ini ayahnya ikut berangkat. Nah, Jabir bin Abdullah ini punya dulur-dulur cewek, banyak cewek. Tak ketik yang jagonya. Maka oleh ayahnya itu, dia mengaku bayang berangkat. Kau jago dulur-dulur perempuan kau ni, kaki tahu-tahu ada musuh masuk Madinah dan sebagainya. Ini jago. Nah, itu akhirnya tak berangkat dan diizinkan oleh Rasulullah atas uzur itu. Nah, pas peristiwa yang ini Rasulullah ngajak pasukan, wahai Bilal, sampaikan yang ikut berangkat perang Uhud ini berangkat lagi hari ini, kita akan melawan musuh. Yang tak ikut perang Uhud tak usah, tinggal. Nah, lalu datanglah Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, aku kemarin tak ikut, cuman kena uzur ini. Maka akhirnya diizinkan oleh Rasulullah, "Dem, kamu tak apa-apa, berarti kamu uzur, ikut." Dan banyak di antara sahabat itu pada saat diajak untuk menghadang musuh, kondisinya itu sedang terluka. Bahkan ada yang sampai 10 luka, 10 tusukan di badannya itu. Tapi begitu mendengar perintah Rasulullah berangkat. 10 tusukan, 10 luka. Tombak, anak panah kena badan. Ada yang 7 luka di badannya, masih luka-luka. Tapi begitu mendapat perintah dari Rasulullah SAW, kita berangkat menghadang musuh, jangan sampai masuk kota Madinah. Mereka berkata, sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami patuh, kami nurut. Jadi dalam badan luka-luka masih tetap berangkat. Nah, inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, alladzina istajabu lillahi war rasul mim ba'di ma asabahumul qarh. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang tetap memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya untuk berjihad di jalan Allah setelah mereka mendapatkan luka. Walaupun kondisinya luka, bahkan ada yang lukanya sangat banyak sekali, kondisi tubuh masih berdarah-darah, tapi begitu diajak oleh Nabi langsung mengatakan sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami patuh. Tidak ada rasa berat sama sekali dalam hati mereka, tidak ada rasa gentar sama sekali dalam hati mereka. Karena ini perintah Nabi, itu langsung mereka siap semuanya. Tidak ada yang menolak satupun. Tidak ada yang menolak, ya Rasulullah aku lagi cak ini. Tak.
yang luko-luko tetap berangkat. Ini yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Disiapkan untuk orang-orang yang baik, orang yang berbuat baik dari kalangan mereka serta bertakwa, untuk mereka disiapkan pahala yang sangat besar. Alladzina qala lahumun nas, juga orang-orang yang ada orang lain berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang kafir itu telah mengumpulkan pasukan untuk menghabisi kalian, maka jangan dilawan, takutlah kalian, nyerahlah kalian, karena percuma melawannya. Banyak katanya, ada satu suku ketemu dengan pasukan kafir di jalan. Suku ini nak ke Madinah. Nah, sampaikanlah oleh Abu Sufyan itu, tengok pasukan kami ini banyak, takut-takuti umat Islam itu, jangan melawan. Percuma baik, tidak akan terlawan dengan pasukan kami. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu orang-orang yang beriman itu bukannya takut, bukannya gentar, tapi malah bertambah keimanan mereka. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik penolong. Tidak terpengaruh. Ada yang menakut-nakuti, tidak terpengaruh. Kami tetap akan berangkat menghadang orang-orang kafir. Nah, apapun yang terjadi, kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan ternyata nanti sampai di satu tempat yang bernama Hamra'ul Asad, itu Rasulullah menanti orang-orang kafir di situ. Mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyalakan api, sampai diriwayatkan ada 500 api. Pada saat itu semua pasukan itu menghidupkan api kalau terang di situ, yang kemudian menimbulkan kegentaran di hati orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu akhirnya tidak jadi nak nyerang balik, ketakutan lagi. Nengok umat Islam itu betapa nekatnya, betapa beraninya menyongsong kehadiran mereka. Balik akhirnya tidak terjadi. Itu disebut baik peperangan Hamra'ul Asad, tapi kenyataannya tidak terjadi perang karena orang kafir sudah takut duluan. Pemimpin orang kafir itu nanti semuanya masuk Islam semua. Itu para sahabat semua nanti jadi sahabat. Siapa pemimpin kafir di situ? Yang memimpin nak nyerang lagi itu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini nanti masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Anaknya sudah duluan masuk Islam, istrinya sudah duluan, termasuk salah satu anaknya itu adalah Ummu Habibah, jadi istri Nabi SAW. Nah, Abu Sufyan terakhir ini pas peristiwa Fathu Makkah, nah itu baru masuk Islam. Yang kedua pemimpin orang kafir saat itu siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid nanti juga masuk agama Islam dan menjadi panglima perang yang paling bersinar dalam masa-masa peperangan sampai masa Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Khattab baru dipecat Khalid ini. Dipecat dengan hormat. Nah, dengan hormat digantikan. Kenapa? Karena Umar melihat orang-orang terlalu berlebih-lebihan kepada Khalid bin Walid. Nah, Umar ini khawatir, kaget terjadi kultus pribadi, seakan-akan kalau Khalid mimpin tidak bakal kalah gitu. Itu diganti oleh Umar. Lama jadi panglima perang dari zaman Nabi sampai ke masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kaget masuk Islam. Yang ketiga Amr bin As, kaget masuk Islam pula Amr bin As. Yang keempat pemimpin orang kafir itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Nanti juga masuk dalam agama Islam. Ikrimah itu nanti jadi sahabat Nabi. Maka sejak Ikrimah
masuk Islam itulah Nabi melarang umat Islam untuk ngotak-ngatik Abu Jahal lagi. Kenapa? Karena walaupun cak mana Ikrimah tidak enak, ayah kandungnya ini yang dicaci itu adalah ayah kandungnya. Jadi Ikrimah itu masuk Islam tuh cak terkucil cak itu tidak enak dekat wong. Apa wong galak ngatai Abu Jahal? Ya, padahal Abu Jahal itu ayahnya dewek. Walaupun cak mano kan seorang anak nak salah ayahnya itu tetap sakit. Kalau ayahnya dihina, dicaci maki, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya mulai saat ini jangan lagi ada yang ngomongnya Abu Jahal. Nah di situ luar biasanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi menjaga perasaan Ikrimah ini, tidak boleh lagi kamu nyebut Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu bukan main jahatnya, tapi demi menghargai, tidak menyakiti anaknya, maka Rasulullah melarang untuk mencaci maki Abu Jahal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja dulu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di mana dengan ini? Dengar ya? Tidak usah. Aku peringatan aja. Seharis. Alas sudah. Jelas guys kalau ngomong macam ini. Ada Wiranto ya? Kayaknya nggak ada. Di warna dia pula. Adalah mengikuti jalan pikiran yang makanya Karis nggak ada ya. artinya Oh balik. Abu Kuisi. sama Nabi itu Hamzah itu siapa tuh? Istri Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Bapak istri, Pak. Nah berarti istrinya Abu Jahal ya. Abu Sufyan. Ikrimah itu bin Abu Jahal. Oh iya. Ikrimah bin Abu Jahal tadi disebut. Berarti istri Abu Jahal Hindun tuh yang makan hatinya Tapi kan masuk Islam. Hamzah. Nah itu maksud yang begitu jahatnya itu kan sebenarnya Abu Jahal kan istri Abu makan itu. Tapi yang digambarkan di Quran dicaci maki itu kan Abu Jahal, Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab kan. Namanya ngapa ya? Kesalahan Abu Lahab itu apa sebenarnya? Sampai segitunya. Itu lebih parah daripada Abu Jahal.
Iya, tapi digambarkan di ayat kan. Dia tuh pernah ngeludahin Nabi pas dia lagi perang, menunjukkan itu. Nah, kalau aku Waktu bilang di waktu perang Uhud, melok dah Abu Lahab tuh. Udah disebut ya. nggak disebut ya. Yang disebut cuman Abu Jahal sama Abu Sufyan yang akhirnya masuk Islam. Jadi surat Al-Lahab tuh duluan dia tuh turunnya tuh. Turunnya duluan Al-Lahab itu. Tapi Abu Lahab masuk Islam enggak? Terakhirnya. Enggak masuk Islam dia. Waktu Futuh Mekah. Enggak masuk. Tidak, sampai mati. Mamanya Nabi Abu Lahab. Tabat Syada Abu Lahab. Mamanya Nabi. Nah, iya, maksud aku Enggak masuk Islam. Enggak masuk Islam sampai Enggak mati. masuk Islam, tapi dia dijamin hari Seninnya enggak bakal masuk apa? Siksa kubur. fokus loh. Ya karena meludahi tadi itu ya. Iya, mudahin Nabi. Busuk mati dia. Bukan karena perang ya. Bukan mati dulu kan Abu Lahab. Oh iyalah. Tapi ya Allah. Nabi itu kan sampai ngenesnya tuh sebenarnya waktu di perang Uhud tuh Hamzah itu segitunya dianiaya sampai